Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, jadi buat teman-teman kan ada yang tanya, ada yang komen, ada yang juga yang DM. Teteh, kenapa udah lama nggak ada bikin video? Teteh, kenapa udah lama tidak upload? Begitu ya, Teteh sakit ya atau gimana? Jadi buat teman-teman semuanya, saya minta maaf kepada teman-teman semuanya kalau saya nggak ada kabar dan saya jarang upload video. Selama 2-3 minggu ini ya, saya tidak upload video. Kenapa? Karena saya sibuk dan juga di sini tuh musim dingin tuh. Kalian lihat kan kalau saya pakai sweater gitu karena di Timur Tengah lagi musim dingin. Belum musim sih, tapi di sini udah dingin gitu. Belum sedingin bulan Desember sama Januari, belum ya. Nanti gitu, dingin bangetnya. Nah, jadi saya akan menceritakan tentang kargo gitu ya, bea cukai, karena banyak yang di TikTok aja pada yang teman saya itu ada yang, "Teh, gimana kargo, gimana begini." Begini ya, buat teman-teman semuanya. Ini sepengetahuan saya dan saya juga ada seperti Mbak Yuni itu TKW, bukan TKW, dia itu apa yang kerja di agensi ya, yang ada di Hong Kong. Nah, kemudian ada juga TKW yang ngeluh yang di Taiwan, yang di Hong Kong, Singapura dan lain-lain ke apa itu namanya, Timur Tengah juga ada yang ngeluh. Tapi yang saya dengar atau yang belum saya tahu gitu ya, Timur Tengah itu masih aman-aman aja karena tetangga saya aja ngargo kan kalau pesawat sekarang mahal ya, 100 real per kilo, cuma pakai kalau ngargo itu pakai kapal laut cuma 2 bulan, dulu tuh 1 bulan, sekarang 2 bulan ya, ditambah gitu. Nah, aman-aman aja, nggak diambil bea cukai karena dilihat dulu barangkali sama bea cukainya ini siapa, pembantu atau gimana. Karena kalau dari Timur Tengah ya, jarang yang jualan kecuali dia jualannya itu kurma, air jam-jam dan lain-lain ya teman-teman. Tapi kalau masalah dia jualan tas, jualan pakaian, jualan lain-lain, perkiraan saya nggak ada sih, jarang gitu ya. Karena yaitu sepengetahuan saya kalau yang jualan kurma kan ngikut barangnya sama barang yang buat jualan gitu ya. Nah, kemarin itu teman-teman itu bersimpang siur ya. Kargo katanya harus bayar, bea cukainya harus bayar, kemudian ada yang udah di Indonesia dibalikin lagi, ada yang ditampung udah berbulan-bulan. Memang saya juga dengar ceritanya seperti itu, seperti Mbak Yuni, Pak Beni, ada pokoknya ada yang udah 3 bulan masih ditampung, tapi udah ada di Indonesia. Karena gini ya, kita misalkan kan kargo perjanjian 1 bulan, nah belum datang, nanti itu kalau 2 bulan belum datang, kita itu ngebel ke perusahaan kargoan yang kita tinggal di mana, misalkan kita kerja di Qatar gitu ya, kita nelpon, kenapa barang udah ada di Indonesia cuma ada kendala atau gini-gini gitu. Nah, seperti dulu tahun berapa saya ngargo itu 2020 lah ya, 2020 kalau nggak salah. Nah, kargo saya itu biasanya kan pakai pesawat. Nah, sebelum pakai pesawat itu, sesudah pesawat itu, yaitu pesawat nggak ada. Nah, gara-gara itu, kalau itu mah karena harus bayar bea cukai. Barangkali pemerintah, bukan pemerintah, perusahaan yang mendirikan kargonya yang ada di sininya gitu ya, bahwa harus bayar begitu. Kalau itu kayak gitu. Nah, kalau sekarang gitu ya, kalau yang dari Timur Tengah barangkali masih aman karena belum ada kendala. Nih teman saya aja, tetangga saya pulang kan kemarin ya, udah pulang baru 1 minggu, kargoannya itu 2 bulan nyampe, nggak dibongkar, nggak diapa-apain. Itu ada pakaian, ada makanan dan lain-lain ya, nggak ada tas branded. Nah, barangkali kenapa bea cukai itu harus bayar ya, ini bukan berlaku sekarang juga, dari dulu juga emang pemerintah itu kalau untuk bea cukai itu harus bayar, seperti HP, bawa minuman keras dan lain-lain. Kalau di ambang batas itu bayar. Saya aja dulu bawa mixer harga 1.000 dari sini ya, saya beli sendiri apa-apa bayar. Tapi saya bilang ini saya nggak beli sendiri. Saya bilang itu saya waktu itu bawa mesin es krim ya, harga 800 real sama mixer ya, Kenwood
1.000, jadi pokoknya totalnya banyak lah gitu. Nah jadi saya cuma bayar 600.000 apa 400 ya, karena saya bilang sama bea cukai, ini saya ngada-ngada gitu ya, saya juga, ini saya nggak beli sendiri, ini dibelikan sama majikan, saya bilang ini hadiah karena saya pulang gitu, saya bilang gitu. Terus bea cukai, ini harus bayar ya, harus gimana kalau saya tahu kayak gini, saya minta uangnya aja, saya bilang kayak gitu. Nah saya bayar setengahnya itu di bea cukai tahun 2016 apa 2015 apa tahun berapa saya 2015 apa 2015 16 lupa saya itu ya dulu gitu. Nah itu udah bayar ya, saya bayar, cuma bayar saya pokoknya di antara 400 500 lah, itu saya kena bawa mesin 2 ya, itu baru mesin, belum saya beli catokan itu bawa. Tapi nggak di kardus-kardusnya, terkecuali itu mesin es krim, tempat es krim ya, sama ya itu ya, sama mesin. Karena kalau mesin itu saya disimpan masih di kardus, kemudian itu kan bermerek dari Kenwood, sama buat es krim itu kalau nggak salah itu juga bermerek ya, dari London, saya mereknya itu Lakeland kalau nggak salah. Pokoknya makanya itu kena bea cukai karena itu udah masuk bermerek ya, itu udah masuk bermerek karena itu barang bukan dari Indonesia. Itu saya kalau nggak salah waktu punya Kenwood saya itu bukan buatan Cina deh, kayaknya buatan Amerika ya. Kalau mesin es krim itu UK ya, made in UK begitu, jadi branded punya mereka barangkali ya. Nah seperti itu, tapi saya ngakunya saya dibeliin sama majikan, dikasih dari majikan. Kemudian pas dilihat itu kan dilihat semuanya itu bukan, kalau mesin es krim itu saya bilang itu dibelikan majikan saya libur, saya dibawain itu pura-pura pokoknya saya berbelit-belit gitu ya. Nah saya bayar cuma kalau nggak salah 400 sampai 500 bayar bea cukai, udah gitu ya, selesai. Nah setelah itu makin kesini kan banyak yang bersimpang siur masalah ya kayak gitu, masalah bea cukai gitu ya. Nah kemudian ada yang nanya lagi, katanya bea cukai mahal gini-gini. Enggak terlalu mahal ya, HP iPhone saya sendiri yang bayar gitu ya. Teman saya kan bawa HP iPhone 11 Pro Max waktu itu, masih harga mahal ya. Saya yang nganter sendiri itu, masih baru disegel masih apa, tapi dia bilangnya, saya bilang kamu jangan bilang gini, bilang aja gini. Terus kan ditulis harganya berapa, nomor di ini di itu. Dia ya, cuma dia itu masih ada kardus, masih ada apa, sama seperti saya, nggak dibayar mahal karena barangkali itu khusus TKW, nggak terlalu di ini juga gitu. Dia cuma HP itu kan bawanya itu belinya itu 4.000-an kalau nggak salah di sini itu ya. Dia cuma bayar 800.000 ya, 800.000, jadi nggak mahal, paling 1 juta, 1,5 juta. Kalau kalian mau beli gitu barang HP gitu-gitu, bayar bea cukai nggak apa-apa, udah gitu ya. Jadi saya kalau masalah bea cukai saya udah ngerti dari dulu. Nah cuma sekarang itu yang pada nanya itu masalah kargo harus bayar. Yang saya tahu Pak Benny itu di live-nya yang ada di TikTok sama Mbak Yuni sama dan lain-lain gitu ya, Pak Benny bilang di antara $1.500 per 3 kali kirim misalkan. Kan itu udah termasuk ya, sama seperti bea cukai yang ada di bandara buat barang-barang kalau kita pulang gitu ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita kirim kargo itu kan kebanyakan kalau TKW itu katanya banyak yang bawa branded, dijual ulang atau nggak tahu karena keseringan ngargo katanya barang-barang branded. Nah kayak gini, dikarenakan sekarang itu TKW itu suka berjualan di luar negeri itu, barangkali takutnya just tip atau gimana gitu, jadi dikenakan bea cukai ya teman-teman. Nah seperti itu yang saya tahu. Nah kemudian kalau untuk masalah pakaian, masalah apa, pokoknya akan saya simpan ya link omongannya Mbak Yuni itu di sini sedikit aja ya. Nanti saya sisipkan gitu. Nah, Mbak Yuni juga kayak gitu, tapi kalau di Hong Kong sama di Taiwan ya, barangkali di luar Asia, seperti bukan di Asia gitu ya, bukan yang ada di Timur Tengah begitu ya, teman-teman. TKW itu kan gajinya besar-besar. 10 juta sampai 15 sampai 20. Tapi kalau di Timur Tengah nggak ada gede seperti itu. TKW itu pertama yang kerja itu cuma 4 juta ya.
Itu gaji pokok 4 juta, terkecuali kalian udah lama. Nah, jadi kalau yang ada di Timur Tengah itu nggak mungkin dia beli barang branded. Gaji kita itu cuma 4 juta ya. Ada yang 1.000 sampai 1.200, terkecuali kalian udah 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Ada yang gaji 8 juta, 10 juta, 15 juta. Barangkali ada yang 15 juta, 10 sampai ke atas ada. Cuma yang saya tahu paling mentok-mentoknya itu 2.000 sampai 3.000 TKW itu juga kalau yang udah bertahun-tahun, udah 10, 15 tahun sampai 3.000 itu gajinya. Bahkan ada TKW Timur Tengah itu udah 10 tahun sampai 15 tahun, gajinya cuma dibayar 1.500 sama majikannya. Tapi dia bertahan karena butuh ya. 1.500 juga barangkali alhamdulillah gitu ya, daripada kita ganti ke majikan baru gaji cuma 1.000 begitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau TKW Timur Tengah itu nggak ada yang bebas, apalagi buat beli barang branded. Barang branded itu mahal banget guys ya, seperti Gucci, Louboutin atau dan lain-lain gitu. Itu mahal, harganya lebih dari 5.000 ke atas, terkecuali kalian beli dompet kecil harga 1.000 atau 500 dari Michael Kors atau dari mana gitu ya. Banyak, ada yang 500, ada yang 300. Saya juga kalau Michael Kors itu saya punya gitu ya. Tapi saya udah bawa ke Indo gitu. Itu saya cuma beli tas Soren kecil ya, tas biasa kecil. Itu saya beli harganya cuma 300. Itu asli Michael Kors ya. Di sini itu nggak ada. Kalau ke toko, ke mall itu asli ya, terkecuali kita belinya di pasar. Itu ada yang harganya 100. Seperti saya liatin ya. Bentar. Nah, jadi kalau yang di Timur Tengah itu kalau belinya di pasar yang KW itu banyak, harga 100, 150, ada yang 200. Ada yang bermerek-merek yang lain-lain, pokoknya banyak gitu ya. Apalagi kalau di Dubai. Nah, itu seperti itu. Itu kalau TKW-nya itu bebas, bisa ke pasar sendiri gitu ya. Itu juga kalau gajinya besar. Tapi kalau gajinya kecil buat apa gitu ya, beli-beli tas yang bermerek harga 2.000, 3.000. Itu kayak gitu, itu Louboutin sama kayak gitu tuh harganya 10 sampai ke atas. Itu cuma sabuk atau dompet kecil harganya cuma 500 itu ya. Terkecuali itu dari Michael Kors. Kalau dari Michael Kors itu ya ada, dari Mango, dari Zara itu ada yang harganya cuma 200 real, 300. Itu kecuali dompet, tempat ATM itu ada yang harga 100 sampai segitu ya. Tapi kalau yang bermerek seperti Gucci, LV dan lain-lain itu nggak ada 5.000 ke atas, 5.000 sampai 10 juta ke atas, 20, 30 sampai ada yang harga 100 juta, kalian tahu ya. Nah, ini saya beli tas ya. Ini tasnya bagus. Ini tuh sebenarnya bagus ya kalau kalian lihat kayak gini. Ini saya beli berapa? 150 ya. Tapi ini saya belinya di Shein ya. Ini belinya Shein. Saya punya warna orange sama ini ya. Tapi beda-beda model gitu. Ini kan ada yang bermerek itu namanya dari LP apa dari bukan dari LP, dari apa, dari pokoknya ada model kayak gini ya. Ininya kayak gini. Ini tuh nggak ada namanya, nggak ada apa-apanya ya. Karena Cina itu tahu kalau ini misalkan mau diekspornya ke Timur Tengah, berarti nggak ada tulisannya, nggak ada Louboutin, nggak ada apa, nggak ada. Karena ini udah dikasih tahu barangkali ini ya. Kalau ini tuh KW, jadi diperjualbelikan gitu di pasar, di mana-mana gitu ya. Nah, untuk Indonesia, kenapa kalian juga nggak mikir 2 kali bea cukai itu ya? Kalau itu ada KW-nya. Kenapa TKW itu harus kargoannya itu ya? Harus apa itu, nggak mikir 2 kali gitu, harus bayar bea cukai gitu dari sananya. Padahal kita juga dari sini ngargo itu dipotong kan, setiap ngargo itu ada yang 70, ada yang 100, tergantung gitu ya. Kalau misalkan kita habis 500 sampai 700 di ini untuk apa, kan dikasih tahu ini 100 untuk seperti ya kayak gitu bea cukai dari sini. Jadi pemerintah ya, tempat kargo itu udah motong kita buat bayar bea cukainya begitu, karena ditanya ini dalamnya ada apa, gini. Itu kan masuk komputer dari sini juga. Nggak mungkin lah nggak masuk komputer, karena barangkali ada obat-obatan, ada apa yang terlarang begitu. Nah, jadi kalau di masalah di Timur Tengah saya aman-aman aja gitu ya, masih aman gitu, nggak punya barang branded, nggak punya penyelundupan obat-obatan dan lain-lain, enggak, jadi aman gitu. Kalau masalah di Timur Tengah masih aman ya teman-teman, terkecuali kalian yaitu yang harganya barang-barang branded
Begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau ngargo aja gitu. Terkecuali kalau yang ada barang branded, dinti juga di Jakartanya dilihat barangkali harus bayar atau gimana, karena setahu saya kita itu udah bayar pas di sini, yaitu per kardus itu 100 sampai 70, yaitu 300.000 sampai 500.000 lah duit Indonesia gitu. Ini saya juga mau ngargo ya, karena saya kan tahun depan insya Allah gitu pengennya saya pulang gitu. Jadi saya mau kargo tahun bulan 1 bulan berapa saya nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya mau kargo begitu. Tapi saya udah nanya ke tempat kargonya di sini, masih aman katanya kalau Timur Tengah. Katanya kayak gitu. Indonesia is okay katanya. Terus saya bilang kan harus bayar kargo. No, katanya, kata orang perusahaan di sini, no, katanya. Begitu. Jadi saya tuh masih simpang siurnya itu, yang jadi masalahnya itu yang di Indonesia, bukan yang ada di sini ya. Nah, makanya saya nanti tahun depan insya Allah mau saya kargo, jadi saya pengen tahu gitu. Timur Tengah aman apa enggak? Apa cuma yang bawa-bawa barang-barang branded seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Pokoknya seperti itu ya. Kalau kalian nanya lagi, teh gimana kargo, gimana gini-gini, kargoin aja, nanti udah di Indonesia nggak tahu gimana gitu ya. Orang Indonesianya aja ini yang belibet. Kalau yang dari Arabnya itu enggak. Pokoknya untuk Arab aman-aman aja, karena mereka tahu barangkali ini dari Indonesia. Kalau Timur Tengah itu seperti apa. Kerja kita itu juga emang kita kelayapan apa beli-beli barang branded boro-boro ya kan. Nah seperti itu aja ya. Jadi jangan ribut. Ya juga ikhlaskan saja celana dalamnya. Saya nggak ngerti. Ada bukti-buktinya semuanya. Jadi ini bea cukai lah. Saya tadi sudah meminta untuk berbicara dengan bea cukai. Tolong kasih saya keterangan, biar saya masuk di logika saya. Celana dalam Bossini kena pajak bea cukai sebesar 800.000. Jadi saya minta di share ya. Kalau nggak di share, ini bea cukai nggak akan paham dan nggak akan tahu. Saya minta penjelasan dari pihak bea cukai. Jadi lihat celana dalam harga $70, kurang kerjaan atau mau cari sensasi si bea cukai ini, saya nggak tahu mbak. Itu adalah harganya seperti itu. Bisa datang ke Bossini kok. Mbaknya sayangnya resitnya hilang, makanya datang ke Bossini kita buktikan. Celana dalam itu harganya cuma $99. Saya nggak tahu deh, malas berdebat dengan orang bea cukai. Ya udah terserah lah mbak, itu saya bisa terserah mbak, saya bisa buktikan bahwa itu adalah harganya 99 Hong Kong dollar, tidak sampai 100 Hong Kong dollar, dan tidak sampai mencapai 200 Hong Kong dollar. Kalau memang bea cukai seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Saya sudah katakan bahwa saya ingin berbicara dengan kalian, dan kalian tidak ingin meluruskan. Ya apa iya celana dalam harganya sampai $90? Yang bener lah mbak, saya nggak tahu deh. Saya sudah mencoba berbicara dengan Ibu Lucia, tapi nggak ada jawaban juga, dan kalian nggak ingin berbicara dengan saya. Saya tidak ingin menggiring opini bahwa pajak melakukan tindakan yang semena-mena. Tapi menurut saya iya, pajak melakukan semena-mena. Masa iya celana dalam harganya aja nggak sampai segitu, kena pajak sampai 800.000? Ini saya nggak tahu kenapa pajak tidak ingin berbicara dengan saya. Saya sudah menghubunginya. Jadi saya nggak tahu kenapa. Saya sangat sedih sekali ya. Karena selama ini saya tuh mempertahankan pajak, saya berbicara dengan orang pajak, saya ngobrol dengan orang pajak. Giliran ada keluh kesah, mereka melempar di luar. Mereka memberikan saya cuma ke customer service. Padahal saya sudah berbicara dengan Ibu Luciana. Tolong luruskan ini semua. Saya sangat sedih sekali mbak. Kenapa? Apa iya sih celana dalam dengan harga seperti itu? Kenapa tidak ada orang pajak yang berbicara dan tampil mengatakan apa dan bagaimana? Dia sangat sedih sekali ya. Masa iya celana dalam harganya sampai 770 US dollar? Kan nggak mungkin. Saya rasa tidak mungkin. Ini saya minta sama teman-teman untuk menyebarkannya, menyebarkan, di share, biar bea cukai Indonesia tahu. Celana dalam mbak, sama-sama ngirim, yang satunya ke Banyuwangi, yang satunya ke Jakarta. Yang ke Jakarta cuma kena 40.000, yang ke Jakarta cuma kena 40.000, itu baju dalam. Yang di Banyuwangi kena 800.000. Sedih nggak sih?
Dan saya sudah katakan saya ingin berbicara dengan bea cukai, bagaimana caranya kalian menghitung. Di Hong Kong nggak ada celana dalam harganya sampai 70 US dollar. Kita sebagai pembantu, kita tidak akan pernah beli celana dalam harga 70 US dollar. Saya katakan, saya membela bea cukai mati-matian. Tapi kalau bea cukai sendiri seperti ini, bagaimana saya bisa membela? Saat kemarin saya komplain dengan Garuda dan Garuda mengupgrade dirinya, mengganti semuanya, saya appreciate sekali. Tapi ini saya sangat sedih sekali. Saya mulai tadi berbicara, mencoba mengkondisikan sebelum saya memuncak ya. Sebelum saya sudah katakan ini, saya sudah katakan sekali lagi, sebelum saya up, saya ingin berbicara dengan wakil kalian. Tapi nggak ada, dari bea cukai sampai sekarang nggak ada yang menghubungi saya. Saya malah dapat customer service. Celana dalam, Mbak. Celana dalam harganya 99 dolar. Kalian lihat kan di bos ini, di Giordano. Apa iya celana dalam harganya 70 US dollar? Kita ini babu, kita ini pembantu. Kita nggak mungkin beli celana dalam 70 dolar US. Nggak ada. Makanya kalian sharekan ini. Kalau kita nggak nge-share, ini nggak akan nyampe. Ini nggak akan nyampe kemana-mana. Saya katakan sekali lagi, ini nggak akan nyampe kemana-mana. Saya minta pertanggungjawaban bea cukai. Celana dalam, apa iya kena pajak 800 dolar? Saya ada buktinya. Saya mulai tadi, Yanha, dan mereka memberikan jawaban yang menurut saya nggak ada di logika saya. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh bea cukai? Data harga yang diberitahukan oleh kantor pos Surabaya adalah sebesar 70 US dollar ya Bu. Solusi